Oke, pemirsa Pal TV masih dengan kami di Halo Palembang Weekend dari kantor pemerintahan ini kok ya? Ya, dari Kapiten. Kantor Kapiten. Dan Sekarang ini menuju adalah- kediaman Kolonel Kapitan. Oh, ini kediaman Kolonel Kapitan. Ya, seorang kapitan. Oke, di sini dulu ya kok. Ini lorong. Jadi ini langsung nyambung ya kok ya? Ya, nyambung ini. Dulu ada 3 unit, sama satu. Tengah ini untuk digapit kanan kiri, kantoran. Oh, paling sama kalau misalnya kita langsung masuk Bek? Ininya masih asli. Asli, Oh, semua asli papan dong. asli semua, seluruh masih Tempatnya asli. asli kan ini. Nah, Ya sudah, Kak Fikri jangan dulu bertanya-tanya banyak karena kita bakal lihat-lihat ada apa di rumah Benar, Kolonel ada di Kapitan. dalam. Kita masuk Ya. di rumah Kolonel Kapitan. Oke, beringgut kita ke dalam ini. Ini Wah, rumah Kolonel Kapitan. kolonial, bukan Kolonial. kolonel. ya, diangkat oleh Presiden Belanda. Inilah kapitennya. Oh, ini kapiten. Itu lukisan asli lah mau apa kok? Ya, asli. Inilah buku kapiten, lukisan asli. Beliau ini waktu 1871. 1871. Diangkat seorang kapiten 1861 sebagai letnan atau letnan. Ada fotonya berdiri di sana. Jabatan Tapi dia kok kalau sebelum boleh jadi tahu, kapiten. Kolonel Kapitan ini keturunan dari Ning atau dari Cing? Dari Chin. Dari Beliau lahir di sini sampai ke anaknya, sampai ke bapak saya, baru balik saya. Dan itulah yang dikata foto yang di Pulau Kemarau ini saudaranya yang lebih tua. Yang sana saudara adiknya. Beliau punya anak adalah Maya Putih. Namanya Cua Kicuan. Ini nama Cua Taman, yang ini Cua Kicuan dan yang isinya Cua Kicuan. Beliau punya anak adalah kapiten. Nah, kapiten punya anak adalah nama Cua Hendrik. Chua Hendrik. Cua Hendrik punya anak Cua Koklim atau Akoha. Akoha punya anak adalah saya. Oh. Jadi Jawa Hanglim ini berapa ini di atas pokok? Dua. 3, Keempat jatuhnya. 4. Ya, kapiten, anaknya, babe, baru saya. Iya. Berarti kalau dari Kapitan pokoknya Yang generasi keempat. keempat ya? Ya. Dan masih tinggal di sini kok? Masih tetap. Ya, tapi yang lain banyak merantau. Ya. Masih sering balik ke sini. Nah, ya kalau hari besar ada dipanggil atau saudara menikah, semuanya pulang. Kadang-kadang ya kalau dulu masih ada orang tua bisa kumpul dipanggil kalau mau ulang tahun orang tua kita, sejid dia kan. Nah, sekarang agak susah. Kok kalau boleh tahu kita sudah cerita banyak ya tentang sejarah, tentang terus itu generasi juga, asal usulnya juga. Tapi kalau boleh tahu kok untuk rumah kampung Kapitan dan rumah kolonial Kapitan ini untuk dibuka untuk umum itu dari jam berapa sampai jam berapa kok? Kalau buka umum tuh mulai jam 8 sampai jam 5, tapi di jam 5 sampai malam pun ada tamu tetap saya buka. Kalau dia sudah datang masa kita suruh tutup, suruh dia pergi. Karena saya tinggal di sini. Tapi biasanya tuh kok kalau ramenya di rumah kampung Kapitan ini di hari-hari besar. Kadang-kadang hari pasti- besar, hari libur, datang kayak Sabtu, kayak ketemu Minggu. Nah, dari mana Datang datang? ke sini dari mana? Win? Dari luar maupun dalam negeri ada semua. Dari ujung ke ujung, baik dari Asia maupun dari Eropa. Nah, kalau dari pemerintah kok boleh dapat dikasih tahu sedikit Respon baik dari pemerintah kota atau provinsi sejauh ini Cak Manoko. tentang Kalau sejarah? dari pemerintah yang saya tahun 2017 baru yang diperbaiki rumah sebelah sana, semua papan diganti oleh Menteri Kebudayaan Kependidikan. Melalukan dari Cagar Budaya, saya waktu itu ketemu Ibu Iren, masuk Ibu Iren, lalu Pak Ramli bawa ke Jakarta baru bisa tembus. Kalau untuk Kota Palembang sampai sekarang belum ada. Semuanya lihat sendiri ke lapangan masih berantakan, belum rapi dan bantuan satupun belum pernah. Tapi bantuan di depan taman ini dari Taman kemarin. itu dari Pemkop. Dari pemerintah. Pertama tuh nama lampu 1000 lampu. Tahun 2012 diganti lagi, ya taman begitulah. Jadi ada pembaruan terus. Ya. Ya, kalau Itu dibantu oleh BI, pintu gerbang, saluran dan WC. Itu Bank BI baru tahun ini. Berarti sudah ada mulai BUMN, baik mulai dari BUMN dan Benar. Pemkot sudah mulai lihat ya kok ya untuk sejarah kita ini ya. jadi ini bukan dari pemerintah baik, tapi banyak juga dari pihak-pihak lain juga melo membantu dari rumah kapitan. Biaya perawatan sampai sekarang belum pernah dapat. Ya, jadi
Jadi biaya perawat itu kebanyakan ya itulah yang saya dapat dari orang yang memberi dan Ya. dari tiket. Nah kalau untuk harapan Koko Dewe untuk sejarah Tito ini ke depan, untuk rumah kampung Kapitan ini ke depan. Ya kalau untuk kedepannya kalau misalkan kita rawat, pemerintah harus ikut turun tangan untuk menjaga supaya kampung kita ini supaya terkenal ya. Semuanya sudah terkenal sampai internasional. Ya. Tapi sampai sekarang juga pemerintah cuman ya sekarang sudah mulai ada kebersihan dari dinas pariwisata kota. Sampai sekarang ya beginilah. Saya sering mengajukan minta biaya perawat sampai sekarang belum pernah dikasih. Nah inilah ya, semoga ada bapak-bapak kita yang lagi nonton tujuannya untuk selalu melestarikan Ya. nilai-nilai budaya. Lebih diperhatikan lagi saja ya, Betul. Pak ya. Ah. Oke, caranya kalau kita langsung Boleh. masuk ke dalam Boleh. boleh. Tapi sebelum masuk ke dalam ini Ada makna juga. ini makna. Ya, makna ini menghadap ke sungai, ini ada kapal dan itu yang sebelah kirinya, yang sebelah belakang rumah yang ini yang satu ini untuk keluarga. Jadi di mana loh posisi rumah kapitan ini di gambar ini Pak? Nah kurang tahu persisnya di mana. Itu lama sekali. Wow, betul Ya, sekali. nah ini sudah pengangkatan seorang kapiten 1871. Ini namanya Chua Ham Ling. Jadi waktu Johan ini diangkat sebagai Sebagai kapiten. Ini SK-nya ya. SK dari gubernur. Baik, langsung kita masuk ke dalam. Oke, pemirsa sekarang kita beringkut lah masuk ke dalam. Ini persisnya di tempat apa ini Pak? Ini tempat ibadah. Oh, ini tempat ibadah dan ini Pribadi. masih dibuka untuk umum kok. Untuk umum, kalau zaman dulu, kalau tamu Sri tanya di mana tempat ibadah aslinya Kelenteng. Oke. Kelenteng adalah Kelenteng 10 adalah Kuantin. Setiap kerajaan itu pasti ada tempat ibadahnya, macam itu masjid. Nah itu kelentengnya di sana. Tapi ini untuk pribadi, ini yang lebih tertua. Dan di Palembang. rumah ini kok ini masih ditinggal sama Koko. Iya. Masih ada keturunan yang ke-14 adalah saya sama adik saya, saudara yang tinggal di sini. Kalau hari-hari besar di sini bakal ada acara kok. Kalau hari besar tuh ada acara seperti kemarin ada kirap Sriwijaya, kadang-kadang ada cap gome menyambut Imlek dan untuk menyambut harinya besarnya Cengding ada mengingatkan hari kematian untuk memperingati di sanalah kita pakai atau ke makam. Dan untuk acara tradisi yang pertama itu adalah sedekah bumi atau sedekah kampung. Itu yang pakai, itu tidak pernah hilang. Ya, Atau potong kambing. Boleh Kelenteng agak Di sini di lapangan. Oh di sini juga. Ya di lapangan kita panggil orang dari langgar manapun dan masyarakat ini untuk berdoa bersama untuk supaya kampung dan untuk di sini itu lebih aman dan tentram, tidak ada saling kecemburuan, pemusuhan dan kita mengirim doa kepada berarti arwah yang kesenjangan tidak ada. sosial di sini masih tebal ya. Iya, jadi tidak ada harus ini begini Kental. tidak. Tidak. Semuanya membantu. Oh, luar biasa. Setiap ada acara baik masyarakat ini pasti membantu saya. Tapi kok kalau di sini kok ya, kalau misalnya ada mungkin pemirsa Pal TV yang pengen ngadu ke acara atau yang pengen datang ke sini untuk nggak tahu sejarah, Entah itu bisa study kok? tour atau apa. Ya, tetap ketemu sama saya. Dia pengen tahu tentang sejarah dan berfoto. Ini kamar siapa, baik dari mahasiswa, siswa-siswi, begitu semua sama. Bisa ya kok ya. Nah, bisa dari masyarakat mau pengen bikin acara, siap tempat. Mau meja makan di mana silahkan. Tidak pernah kita tolak, kita kasih untuk mengangkat jiwa sejarah. Jadi ini pemirsa dibuka untuk umum. Jadi kalau misalnya pemirsa yang pengen ngadu ke acara atau sekedar berkunjung untuk nak tahu sejarah, Bener. dibuka lebar ya, selagi tetap menjaga kebersihan, Bener. tetap sopan juga selama di sini ya. Salah pegang-pegang dewa-dewa tidak Betul. boleh. Dan inilah kamar kapiten. Ya, tempat kapiten tinggal dulu. Dari kunci tapi ini Kak. Ya, bisa dibuka tapi kosong, belum ada apa-apa. Oh kosong. Kalau di dalam itu ada ruangan-ruangan apa lagi? Ada ruang sama seperti ini, kamarnya 4, kamar kecil 2 sama. Belakang sana 4 itu semua sama. Kalau dulu rumah yang ketiga Oh, sana. agak kesini dikit caknya kita nih jauh-jauh ngomong so aku kita nih. Kalau di sana dulu yang bakal dibangun oleh Kapten Magung Masjid zaman dulu itu tempat untuk pengawal dan para tamu. Kalau dia sudah kemalaman, tinggal yang rumah yang ketiga sana. Oh. Nah, yang rumah yang dibangun sekarang dibongkar
dibongkar. Iya. Sampai sekarang juga aku tidak jelas bagaimana caranya, tidak tahu. Tapi kok ya, kalau misalnya aku nangkep ini bisa nggak kok diomongin kerajaan? Karena kan ini kan banyak Bekas kerajaan. Bekas kerajaan. Dari peninggalan dari zaman mungkin dari Sriwijaya, tapi di mana Sriwijaya kita tidak tahu. Ya enggak. Jalan dulu kan langsung katakan sekarang ini tidak bisa kerajaan, namanya keraton. Keraton. Jadi dulu tuh kan kok ada kerajaan Sriwijaya. Ini nanya secara tidak tahu nih Mbak. Dulu kan ada kerajaan Sriwijaya. Dan kalau ini juga kerajaan itu posisi cak mana dulu kok? Ataukah dulu tuh banyak kerajaan di kota Palembang ini? Memang cuma satu kerajaan sebumi Sriwijaya. Nah, Begitu bumi Sriwijaya runtuh, masuklah membantu kerajaan bumi Sriwijaya adalah Ming. Dari kerajaan Ming habis, dia pulang, masanya sudah habis, dia pulang ke negeri Tiongkok, datanglah dari dinasti Qing. Qing untuk mendamaikan supaya kita ini mungkin tidak ada keributan lagi, bermusuhan. Itu yang terakhir, kerajaan yang terakhir yang mungkin Dan ya, sampai sekarang keturunan dari Cinggalo yang mendiami Iya. di kota Palembang itu. betul, baik bukan di Palembang aja, seluruh Indonesia. Seluruh. Itu zaman Sultan Mahmud Badarudin keberapa itu? Yang pertama. Yang pertama. Iya, Sriwijaya kan pertama, itu nama Sriwijaya itu nama kerajaan. Betul. Ya, nah, beliau itu Majapahit itu nama kerajaan. Beliau sama Majapahit itu bukan orang lain. Berarti ini benar kok ya kalau kota Palembang itu maksudnya keturunan-keturunan dari Palembang itu ada darah Tiongkoknya juga. ada Tiongkok darah itu Chinese. darah asli, malah darah asli dari Palembang. Luar biasa ini. Ada ruangan yang bisa kami lihat kok yang menarik. Di ruangan ini kok. Cuman ada sebelakang adalah Cimce. Cimce. Apa itu Cimce? Cimce itu tempat yang terbuka sirkulasi udara. Oh. Itu setiap di zamannya di Tiongkok itu pasti ada seperti itu. Oke, boleh kita nak ke belakang? Kita nak ke belakang dulu atau? Ruangan sini, Heeh. nah, ruangan sini kan ada Cimce di Kalau sana. jadi kok Cimce itu karakteristik ya kalau misalnya rumah-rumah Tiongkok, Ya. rumah-rumah zaman dulu Ya. itu selalu ada Cimce. Cimce. Cimce itu tempat terbuka. Oh, jadi kayak Ya. taman Cimce itu ya. Iya, tempat untuk santai zaman dulu. Setiap kerajaan dulu kan tertutup. Dan mungkin dia mau ngobrol di luar. Betul. Yang orang-orang ini ngobrol pasti di bawah sih. Balik ke ruang keluarganya lah. Ya, Tempat santai. tempat santai. Kalau setiap di sini dulu kan dijaga pengawal. Tidak sembarangan kan nak keluar aja kan. Betul, betul. Nah, dan apa lagi tadi? Jadi inilah area yang sakral. Ya, Nah, udah tertutup tentunya kalau jam betul. Zaman dulu kan dijaga, setiap pintu itu ada yang jaga. Nah, kok kalau misalnya nih kita balik-balik lagi ke mungkin pemirsa Pal TV kan penasaran pengen langsung mengunjungi ke sini. Ada syarat-syarat khusus gak sih kok untuk datang ke sini? Tidak juga sih. Kalau Oh, iya. Pal TV baik dari TV manapun media sering ketemu sama saya. Sering Baik menanyain pengunjung ya, juga langsung baik beda pengunjung sini juga. asal sopan ya Sopan. pakaian Kalau sopan ya. yang dari sekolahan dia mau neliti, saya minta surat dari kepala sekolahnya. Oh, Nah, biar resmi ya Ya Kak, ya? resmi. Oke. Jadi sewaktu dia mau skripsi bisa pun saya bisa tanda tangan. Betul. Nah, jadi pemirsa, kalau misalnya pemirsa penasaran ya nak tahu sejarah. Benar, karena ini langsung panjang datang dan ke sini. sangat luas. Ini mungkin belum setengah dari sejarah yang kita bahas tadi Koy. Masih banyak lagi sejarah. Jadi kalau pemirsa kepo lebih lanjut, langsung baik datang ke rumah Kapitan. Ini alamatnya ada di Tujulu ini Koy. Ada di Tujulu, persis di sebelah kiri dari jembatan Ampera di bawah. sekali. Seberangan dari Benteng Kutub Besar. Nah, Luar dan kita biasa. ini kan nak liburan nih, ini kan nak Bener. liburan. Jadi itulah waktu yang tepat untuk kita nak tahu sejarah lebih dalam Bener. tentang Kota Palembang. Kalau Ujung Soekarno itu jas merah, jangan lupa ke sejarah ya. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Jadi rasanya percuma kita orang Palembang, tapi tidak ada melotot kering dengan sejarah-sejarah yang ada di Palembang. Ini. Betul. Apalagi seluruh sejarah itu saling berkesinambungan, berkaitan satu sama lain tentunya Koy. Betul, Mang Cep Fikri dan Koko Mulyadi, terima kasih Koko sudah Mulyadi, ngajak terima kalian kasih keliling. banyak sekali lagi, Terima Ko, kasih ya. banyak. Terima kasih atas waktunya juga dan terima kasih pemirsa sudah nyaksikan Halo Palembang spesial weekend hari ini. Terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 8 sampai dengan merapat jam 9. Hanya di Pal TV, memang punya kita. Saya Asia Faryamanda. Aku Mang Cep Fikri, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.